lillah wa syukran wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyul azim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sedulur semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Bapak Sucipto Suwandono dan iringannya semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur terima kasih hanya kita panjatkan kepada keharibaannya, karena hidup kita semua mutlak tergantung atas kebersamaan nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah terhentikan curahan itu kepada kita meski dalam waktu sedetik pun. Oleh karena itu, hal yang sangat mendasar dari kesadaran seorang hamba Allah yang beriman adalah bagaimana terus membangun kesadaran, membangun diri-diri ini untuk tidak pernah lepas dari yang namanya bersyukur kepadanya. Karena syukur adalah sebuah kepastian, syukur adalah sebuah keniscayaan, syukur adalah sebuah hal yang tidak bisa atau tidak mungkin ditawar oleh seorang hamba, karena hamba itu mutlak tergantung atas segala karunia dan nikmatnya. Maka logika sehat mengatakan alangkah naifnya kalau seseorang yang segala-galanya tergantung dari zat atau dari yang lainnya, sementara dia nggak bersyukur kepada yang menjadikan sumber. Tetapi syukur itu sendiri bukan perkara yang mudah, karena banyak perilaku-perilaku atau banyak kondisi-kondisi yang membuat manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Padahal kalau diringkas, kita dapati satu pemahaman bahwa semua karunia Allah itu atau semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata hanya dua opsi, hanya dua pilihan saja. Kalau nikmat itu disyukuri, maka nikmat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang menjadi asbab keberkahan, dan manakala nikmat itu dikufuri, maka nikmat itu berubah menjadi malapetaka atau musibah. Dan seperti itu ayatnya dalam surat Ibrahim 14 ayat 7 yang sudah sama-sama hafal. Mudah-mudahan hafalnya masuk ke dalam ranah pemahaman. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang syukur di antara kalian, kata Allah, la azid. Pasti Allah tambahkan. Allah tambahkan. Kemudian wala in syakartum, manakala mengkufurinya, mengingkarinya, inna adabil. Sesungguhnya, kata Allah, azabku sangat pedih dan sangat mengerikan. Dalam surat Al-Naml 27 ayat 40 juga ada satu informasi. Nikmat itu cuma menguji kita agar menjadi orang yang berada pada dua pilihan. Kata Allah, ketika menceritakan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa berkata, semua ini ya Rabb, hadza min fadli Rabb. Semua ini adalah semata-mata karunia yang Engkau berikan atas kami. Kemudian Sulaiman berkata dengan lisan yang mantap, dengan satu keyakinan yang mantap, dengan kesadaran yang sangat penuh, mengatakan, semua ini ya Rabb liyabluwani. Ini semua adalah menguji aku. Apa kata Sulaiman? Ujian yang dia maksudkan dari semua nikmat yang Allah berikan itu cuma dua. Saya kasih dua tangan supaya memahaminya gampang. Yang pertama, ashkuru. Yang kedua, am akfur. Kata Sulaiman ya. Ya Rob, ya Tuhan, semua ini ya itu kan deretan nikmat yang tak terjumlahkan banyak sekali ya dari Allah kepada Sulaiman ya. Sulaiman berkata, liyabluwani, semua ini adalah hanya menguji diriku atau ujian bagiku. Liyabluwani, menguji diriku
Aashkuru am akfur? Apakah saya menjadi hamba yang bersyukur, apa saya menjadi hamba yang kufur? Lagi-lagi opsi nikmat itu cuma dua, disyukuri atau dikufuri. Artinya menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur atau malah menjadi hamba yang kufur. Naudzubillah. Nah, ini sekarang mengantar dan mengingatkan kembali tentang karunia. Baik, teman-teman sekalian, lama rasanya nggak bermuwajah ya dengan sedulur semua. Beberapa waktu kegiatan taklim terhenti. Mudah-mudahan kembali Allah ikatkan muwajah ini atau pertemuan ini menjadi sebuah wasilah atau sarana, pertama silaturahim antara kita, kedua menjadi sarana tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasihatkan dalam kesabaran. Nah, sedulur semua yang dirahmati Allah SWT, Nyun Sewu dari tadi belum nanya, suara saya jelas nama mboten? Jelas. Oh jelas ya, dah ya, aman. Kemudian lancar, tidak ada gangguan sinyal. Baik Bapak sekalian, yang dirahmati Allah SWT, temanya Mas Gokon nggak menjudulkan gitu ya, nggak mengatakan, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mencoba mendahulukan renungan di awal kita muwajah lagi sore hari ini. Sedikit coba mengaitkan dengan apa yang terjadi beberapa hari lalu. Gempa tanggal pinten kemarin ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang Jumat nggih? Jumat Sabtu. Iya, Jumat. Saya ingat saya pulang dari kantor, dari sekolahan karena ada kegiatan sampai asar, pulang lagi kepengen duduk di meja makan gitu ya, lagi kepengen minum ya. Tiba-tiba meja makan dan semua yang ada goyang sampai kerasa sekali dan sampai rasanya perutnya mual gitu ya, mual kayak mau nih dan pening-pening, padahal cuma goyangan kayak gitu ya. Untuk di Jakarta kan mungkin kalau di arah ke timur tidak terlalu, ternyata informasi kemudian kita dapati sumbernya dari daerah Jawa Barat, Banten ya. Apa yang bisa kita pelajari sedulur dari sebuah peristiwa gempa yang katakanlah ya untuk kita yang di Jakarta nggak begitu ya terasa, tapi sedulur kita yang ada di sumber sana, dekat sumber sana, ternyata kita dapat informasi, kabar dan berita dan gambar banyak rumah yang berantakan karena goncangannya sangat terasa. Kan kebayang ya teman-teman, kalau itu terjadinya di kita di Jakarta misalnya atau di tempat masing-masing kita, sampai rumahnya berantakan kan goncangannya sangat terasa. Nah, kemarin di Jakarta terutama yang kita rasakan kan nggak terlalu ya, walaupun terasa sampai orang-orang semuanya pada keluar rumah karena khawatir ada hal yang lebih besar lagi, tapi belum sampai membuat bangunan sampai berantakan rubuh lah. Kebayang kan saudara-saudara kita dimanapun selama ini terjadi gempa yang sampai meluluhlantahkan rumah dan bangunan, gedung, kebayang kayak apa goncangannya, dan kayak apa mengerikannya, dan kayak apa mencekamnya, pasti mencekam. Nah, kita ingin mengambil pelajaran sahabat semuanya, dari peristiwa yang mencekam atau menakutkan. Dalam tanda kutip ya, ada sebuah kondisi, peristiwa yang membuat jiwa kita tercekam ketakutan, atau mencekam ketakutan. Khawatirnya luar biasa, pasti gitu ya. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk kita semuanya pada sore hari ini, mengambil pelajaran dari satu colekan Allah ya, satu kuasa Allah menggoyang sedikit saja bumi di sudut tertentu, kemudian mengakibatkan seperti itu sudah membuat kepanikan luar biasa. Kebayang tidak dengan gempa yang di Palu beberapa saat yang lalu, yang sampai menimbulkan korban, tsunami, dan likuifaksi yang luar biasa, atau yang kemudian sebelumnya di Lombok yang juga sampai seperti itu, atau beberapa waktu yang kemarin di Semeru misalnya, itu lahar ya, gunung meletus lain lagi ya. Tetapi intinya yang paling mengerikan di antaranya adalah peristiwa gempa, di mana peristiwa yang tidak bisa diprediksi oleh sains sekalipun ya paling-paling hanya di ini, tapi secara pastinya kan nggak bisa ya. Nah, sahabat sekalian, apa pelajaran yang kita ambil? Oh iya ya, kita manusia ini lemah sekali, lemah banget, dhaif ya, tak berkuasa, tak berdaya ketika berhadapan dengan satu ayat Allah, ketika berhadapan dengan satu kondisi di mana terasa mencekam dan menakutkan. Nah, pelajaran yang akan kita ambil, teman-teman, nanti saya coba ingin sambungkan dengan beberapa kisah dan cerita atau penjelasan ayat tentang
sifat manusia. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah tentang karakter dasar manusia. Apa yang dimaksud Pak Ustadz? Yang dimaksud adalah manusia itu, teman-teman, dari berbagai ayat dan suratnya Allah jelaskan, salah satu karakter manusia itu di Quran diceritakan adalah manakala terjadi kondisi yang mencekam, menakutkan, ya, mengkhawatirkan, maka manusia itu baru merasakan butuh Tuhan. Manusia baru merasakan ingin mendekati zat yang dianggap maha kuasa. Manusia baru mendoa, menundukkan kepala dan mengangkat tangannya dengan sepenuh khusyuk dan tawadu kepada zat yang dia anggap bisa menolong, gitu ya. Katakanlah kalau orang yang bukan Muslim, ya dia pasti akan menyuruh Tuhannya, Tuhan dia entah apa, ya. Bahkan ternyata seorang yang ateis pun, ya, ketika dalam kondisi mencekam keluar juga kata-kata, oh my God, gitu. Oh Tuhan, itu kan memang fitrah manusia itu adalah bertuhan. Fitrah insaniah itu bertuhan. Nggak ada satupun calon bayi atau janin manusia yang memiliki fitrah selain daripada itu. Karena semua manusia pada prinsipnya, kalau kita merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap calon manusia yang ada dalam rahim ibu kita, semuanya dulu ketika berusia 4 bulan, yang kita bisa baca dengan jelas pada surat Al-A'raf 772, ketika itu diambil persaksian oleh Allah. Ya, calon-calon manusia yang masih berupa janin itu diambillah oleh Allah persaksian. Setiap manusia tanpa kecuali makhluk Allah yang bernama manusia diambil persaksiannya dengan kata-kata Allah, alastu birabbikum, ya kata Allah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian? Kemudian bayi-bayi itu atau roh-roh calon manusia itu berkata, qalu bala syahidna, betul ya Allah, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Agar nanti di hari kemudian kami tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, itu ayat-ayat sudahnya begitu ceritanya. Tapi intinya adalah setiap kita sudah dipersaksikan atau dimintai persaksiannya bahwa semua kita adalah fitrahnya adalah bertuhan. Bahwa kemudian setelah lahir berbeda-beda, macam-macam kondisi dan sebagainya, iya. Tapi pada hakikatnya semua manusia fitrahnya adalah bertuhan. Maka kemudian siapapun dan apapun agamanya, pasti dia menghajatkan yang namanya kekuatan yang maha, gitu. Sebutlah Tuhan, gitu kalau bahasa umumnya, Allah Azza wa Jalla, karena seperti itulah fitrahnya. Nggak bisa dibohongin. Orang takut, ada yang disebut, ya. Minimal kalau di Jawa, itu di Jawa Tengah tuh, aduh Biyung, siapa tuh Biyung? Biyung ibu ya. Ketika ada rasa sesuatu yang disebut adalah biungnya. Aduh biung, berarti kan ingin mengadu sesuatu kepada yang dianggapnya bisa untuk mencurhatkan kondisi dirinya, gitu ya. Nah, dalam skala yang besar adalah pasti menyebut zat yang lebih asa, yang maha segalanya, itu Tuhan. Baik sahabat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali, kita ingin mengambil satu pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya salah satunya adalah baru membutuhkan Tuhan, baru merasa ingin mendekati kekuasaannya, mendekati kemaha segala-galanya, tatkala dirinya sedang dalam kondisi bahaya, mencekam, dan mengkhawatirkan dan takut. Manakala dalam kondisi aman, damai, tentram, cenderung manusia itu melupakan zat itu. Cenderung manusia itu melalaikan dan mengabaikan atau meninggalkan zat yang nantinya akan dia sebut ketika dia tercekam dirinya, gitu ya. Nah, inilah. Maka teman-teman sekalian, coba kita berimajinasi ya. Kita membayangkan sebentar bahwa apakah sama zikirnya orang yang dalam kondisi normal kayak gini, teman-teman ya. Kita lagi normal nih, sehat walafiat, santai, kemudian aman, gitu ya. Kita berzikir ya. Dengan zikir kita tatkala ada kondisi yang mencekam diri kita, pasti beda. Zikirnya orang yang sedang dalam pesawat yang mengalami turbulensi, apa betul? Apa ya Mas Guan? Turbulensi ya? Apa namanya itu? Goncangan ya? Ya, Goncangan. turbulensi, Pak Ustadz. Oh iya, takut salah. Turbulensi.
Ya, aku salah ngomong. Maaf. Turbulensi. Bagaimana rasanya ketika kita sedang di pesawat lalu mengalami goncangan? Dan goncangannya itu cukup membuat kita mencekam misalnya katakanlah gitu. Pasti di saat itu lisan-lisan para penumpang akan mengalir kata-kata zikir yang memasrahkan dirinya kepada kekuasaan Tuhan, kepada kekuasaan yang maha segala-galanya, yang dianggapnya, diharapkannya akan menolong dalam kondisi yang mencekam. Itu pasti. Bagaimana zikirnya saat orang sedang di laut, kemudian ada ombak menggunung, topan badai, membuat kapalnya oleng, dan sebagainya. Bagaimana zikir saat kita berada dalam situasi yang ketakutan karena sesuatu misalnya. Atau zikirnya orang yang sedang kena musibah. Ya, pasti beda dengan rasa jiwa ketika zikirnya dalam kondisi normal dan nyaman dan aman. Nah, itu psikologis memang seperti itu. Tapi yang kita akan ambil pelajarannya adalah jangan sampai kita baru berzikir dengan sesungguhnya, jangan sampai kita baru mengingat-ingat Gusti Allah, jangan sampai kita baru ngerasa butuh Dia, Sang Maha Segalanya, tatkala kita sedang berada dalam situasi yang menakutkan dan mencekam. Baik, itu pelajaran kita adalah memang manusia seperti itu. Jadi kalau bahasa Betawinya gue banget ya. Kalau lagi ada musibah kita rasanya zikirnya itu kayaknya serius, tahajudnya juga tambah kenceng, zikirnya tambah serius, pokoknya sedekahnya juga, pokoknya ibadah-ibadahnya, terutama zikirnya ya, lebih pada zikir ya, karena yang paling mewakili saat kondisi mencekam adalah kondisi jiwa yang dilafalkan melalui lisan, yaitu zikir dan ingat kepada Allah. Nah, seperti itu, gempa pasti luar biasa. Nah, sekarang kita akan ngambil contoh ya, teman-teman sekalian. Dunia yang begitu indah, molek, mempesona, membuai, menarik, dan kemudian dicari dengan segala upaya, dari pagi sampai sore sampai petang istilahnya gitu ya, mencari pernak-pernik duniawi atau mencari fasilitas kehidupan duniawi, kerja dan segala macam, ya harta, ya jabatan, ya rumah dan sebagainya, pokoknya semua tentang kenikmatan duniawi, lebih pada harta. Kita ingin mengambil contoh ya. Bagaimana kondisinya ternyata manusia dengan dunia yang begitu mencintainya, yang begitu memperjuangkannya, yang begitu menggapainya dengan penuh mujahadah atau kesungguhan atau jihad mencari harta gitu dengan amat sangat serius, tapi tatkala ada kondisi yang mencekam ternyata dunia itu dilepas dan nggak difikirkan lagi. Maksudnya apa sih Pak Sur? Contohnya gini ya, lagi ada gempa, kita lagi kerja di kantor misalnya, ya, lagi ada gempa. Di depan kita ada laptop yang harganya 20 juta. Nah, kemudian di sebelah kita ada katakanlah HP yang 10 juta. Tatkala ada kondisi gempa yang sangat mencekam, coba pertanyaan saya tolong Mas atau Mbak dijawab biar saya ngerasa saya terjawab gitu, walaupun sebenarnya jawabannya sudah bisa dibayangkan. Kira-kira bagaimana? Laptopnya atau HP yang mahalnya atau katakanlah punya jam tangan yang masih geletak di depan lagi dilepas gitu ya, kemudian harganya 10 juta, begitu ada gempa yang luar biasa dahsyatnya, sampai mencekam luar biasa, apa yang dipikirkan saat itu? Apakah mikirin HP, mikirin laptop, terus dibungkus plastik, terus kita bawa keluar gedung, atau hanya berpikir bagaimana diri kita selamat? Apa Pak, Bu, teman-teman? Jawabannya rasanya cuma satu. Pasti kita hanya, apa jawabannya Mas, Mbak? Mikir selamat diri sendiri, Pak. Paling cuma mikirin yang penting kita selamat dari kondisi yang mencekam itu. Sementara laptop yang selama ini benda yang memang penting buat kerja, harganya mahal, apalagi HP misalnya penting, saat itu sejenak tidak difikirkan dan kita tinggalkan. Lihat tatkala banjir beberapa saat yang rutin terjadi dan beberapa yang kemarin baru kita saksikan di video ya, mana-mana. Ternyata mobil mewah berserakan seperti sampah yang tak berarti. Kira-kira pemiliknya ketika datang banjir bandang yang mengerikan, lalu kemudian lihat mobilnya kendang atau hanyut, kemudian segala macam benda-benda yang mahal misalnya hanyut, bagaimana rasanya? Apakah mikirin dengan amat sangat itu benda, atau yang penting dirinya selamat? Pasti yang dipikirkan bagaimana dirinya selamat dulu. Walaupun setelah itu pasti mikirin ke sana, tapi prosentasenya pasti beda. Ya, ngelihat mobil
Alphard-nya atau Mercy-nya atau Fortuner-nya hanyut, paling-paling cuma ya sudah, ya sedih, ya sedih. Tapi tetap yang difikirkan adalah bagaimana keselamatan dirinya. Itulah manusia. Ternyata ada satu pelajaran yang luar biasa. Dunia yang selama ini dicari, digenggam erat, dinempel banget di hati misalnya. Tatkala ada kondisi kayak tadi, sesaat dilepaskan dari diri kita, dilepaskan dari hati kita, dan kita hanya berpikir yang penting Tuhan menyelamatkan kita. Nah, ini kan satu miniatur pelajaran bahwa sebenarnya seperti itu, ya. Ketika ada kondisi yang mengerikan, itu dunia sudah lagi tidak difikirkan dan boro-boro diperjuangkan, ya. Karena yang tadinya amat sangat berharga, saat itu menjadi nggak lagi berharga. Satu lagi contoh yang paling ekstrim, ya, paling gampang. Sekali lagi, tolong siap, buka mic-nya, saya mau tanya. Langsung aja deh, Mas Toto, coba siap-siap ditanya. Ya, Mas Toto. Mas Toto, ada seseorang tenggelam di laut, mau tenggelam di laut. Ya, ini ilustrasi aja. Kemudian saat itu, karena dia nggak bisa berenang, atau Loto bisa berenang, tetap aja dia butuh sesuatu. Nah, saat itu disuruh milih antara ban mobil yang sudah dipompa dengan satu karung uang dolar, berharga yang mana? Ya pasti milih ban lah. Nggak, aku lagi ketawa dalam hati, ya manusia ya, ternyata selama ini jangankan punya uang sekarung dolar gitu, setumpuk dolar yang banyak, ya sekarung gitulah, sekarung kelihatan katakanlah sekian miliar, dengan satu buah ban yang dipompa yang kira-kira besarnya hanya sekedar bisa untuk ngapung saja, ternyata nilainya ban itu lebih besar, padahal nilai rupiah ban itu dalam kondisi dia ada, pinten regane ya, paling-paling 50.000, nggak sampai 50.000 lah, ban bekas gitu ya, ban bekas dipompa paling 15.000 misalnya gitu ya. Ternyata material yang cuma 20.000, 30.000 itu saat itu bernilai miliaran rupiah, bahkan nggak ternilai harganya ketika seseorang berada dalam kondisi yang mencekam. Nah, dunia nggak lagi difikirkan. Yang difikirkan bagaimana sesuatu bisa menyelamatkan dirinya. Ini miniatur pelajaran ya teman-teman, bahwa Ustaz, iya. Kemarin kan ada gempa tuh hari Jumat kemarin kan kayak apa coba pas gempa? Itu yang tadi saya singgung ya. Jumat kemarin gempa, itu rasanya kita yang di Jakarta walaupun nggak terlalu dahsyat goncangannya, kita sudah takut. Takutnya ada yang lebih besar lagi, lalu kita keluar rumah semua, orang-orang pada keluar semua gitu kan, berharap bisa lebih selamat daripada dalam rumah gitu. Nah, udah. Apakah misalnya gempa kemarin, Nyun Sewu ini segera ilustrasi, kalau gempa kemarin di tempat kita nih masing-masing dahsyatnya sampai meluluh lantakan gedung, rumah, dan bangunan, misalnya mengerikan sekali, lalu di lemari kita ada emas batangan, 2 kilo misalnya Bu Cip. Apakah ketika itu kita mikirin masuk lemari dulu bawa emas batangan lalu digendong keluar, atau cuma mikir yang penting bisa keluar rumah selamat gitu ya? Kan gitu. Oh, ternyata emas 2 kilo itu saat itu tidak lagi ada harganya. Yang berharga ya emas-emas yang 70 kilo, yang 80 kilo, Mas Gogon, Mas Cipto, Mas Toto gitu ya, Mas Arif, kan itu loh. Tapi emas batangan nggak ada harganya sama sekali saat itu. Lagi-lagi teman-teman, ini miniatur tentang kehidupan, bahwa iya ya manusia itu kalau sudah lagi tergantung banget dengan Tuhan, lagi tergantung banget dengan kekuatan yang maha segala-galanya, itu dunia dilepas, nggak dipikirin, yang padahal hari-hari sebelumnya diperjuangkan mati-matian sampai dalam memperjuangkan dunia sampai lupa kepada Tuhan. Waktu nyari dunia lupa kepada Tuhan, ya ini menarik sekali nih, menarik kalimatnya. Waktu mencari dunia dengan segala pernak-perniknya, kadang-kadang manusia sampai lupa kepada Tuhan yang memberikan dunia itu, tapi tatkala mencekam dan menakutkan, ternyata yang dulunya dia perjuangan sampai lupa Tuhan, ditinggal begitu saja. Betul teman-teman? Kira-kira begitulah prolognya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, goncangan kemarin yang nggak seberapa itu saja sudah seperti itu. Jadi terbayang ya teman-teman bagaimana tsunami di Aceh 2004, bagaimana Palu terjadi blender bumi ya, likuifaksi ya. Seperti dalam Quran ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana proses likuifaksi
ya, atau di Lombok, atau kemarin di Banten, dan selama inilah kejadian alam seperti itu. Cuma kadang-kadang manusia aneh ya. Manusia sudah dikasih akal, dikasih hati, dikasih alat fikir, alat rasa, alat renung, dikasih syariat berupa Quran, dikasih nabi berupa para rasul dan para nabi yang mengingatkan dan menyampaikan risalah. Tapi ketika ada satu kondisi-kondisi kayak tadi, manusia suka mengabaikan hal-hal yang penting tadi dan hanya mengandalkan kepala dan otaknya. Katanya semua peristiwa alam, entah itu tsunami, gempa, apa semuanya banjir, apalah, semua itu hanya fenomena alam, ya. Fenomena alam. Jadi alasannya fenomena alam. Sampai kapan orang tidak mengaitkan antara bencana dengan ayat-ayat Allah? Sampai kapan orang tidak mau mengaitkan bahwa sebab-sebab bencana itu adalah ada karena urusan keingkaran manusia dan kezaliman manusia. Sampai kapan orang memisah-misahkan antara peristiwa musibah dengan peristiwa akhlak manusia? Dipisahin terus. Bencana cuma fenomena alam, banjir fenomena alam, gempa fenomena alam, apa saja fenomena alam. Kayak orang apa ya? Kayak orang ya memang jadi bukan kaya ya. Emang sekuler pemikirannya ya. Pemikiran sekuler itu pemikiran yang memisahkan agama dengan kehidupan, sehingga semua yang terjadi dalam agama dan kehidupan itu dipisah-pisahin. Agama ya agama di masjid, agama itu kayak gini, ngaji agama. Kalau di politik, di ekonomi, di pemerintahan, di kantor, di pekerjaan, maunya lepas dari agama. Itulah pemikiran sekularisme, dan itu banyak menjangkiti umat Islam. Kalau orang-orang kafir sih memang, ya namanya orang kafir Bapak Ibu, udah nggak usah diomongin lagi ya. Orang kafir kan dunia inilah tempat untuk menggapai segala-galanya, dan kemudian selesai di situ. Apakah dia mikir bahwa setelah kematian ada kehidupan yang menunggu pertanggungjawaban? Kan enggak. Nah, padahal ya Allah, sahabat sekalian, sedikit nih saya selipkan keterangan sebelum ke ayat yang ingin saya baca. Makhluk Allah yang begini banyak, terus pohon jutaan macam, ikan atau binatang jutaan macam, bakteri entah berapa jumlahnya dan sebagainya. Pokoknya makhluk Allah dari antariksa, dari makrokosmos sampai mikrokosmos kan tak terhitung jumlahnya. Nah, tapi di antara makhluk yang wajib kita sadari, penting banget kita ketahui, dan hanya adalah 4 ya. 4 minimal lah. Kita paham makhluk Allah yang bernama malaikat. Yang kedua, binatang atau hewan. Yang ketiga, jin atau setan. Dan yang keempat, kita manusia. Ya, menarik untuk direnungi sahabat sekalian. Kalau binatang itu, Pak, binatang itu sebenarnya hidupnya itu paling enak di dunia. Kenapa? Ya hidup tanpa aturan, tanpa norma, tanpa hukum gitu ya. Pokoknya ya senang-senang aja binatang. Makan ya makan, minum ya minum, kawin ya kawin, berkembang biak, capek tidur gitu ya. Bangun lagi, makan lagi, begitulah. Makan, minum, kawin, berkembang biak. Lalu kalau mati, selesai urusannya. Binatang nggak dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya. Enak lah. Binatang tuh enak. Ya. Jadi kalau mau milih jadi makhluk yang paling enak, jadi apa Bapak Ibu? Jangan dijawab ya, jangan dijawab. Jangan dijawab. Jangan dijawab. Hanya ilustrasi. Itu binatang. Aman, damai. Hidupnya enak, senang-senang, mati nggak ada urusan. Itu binatang. Memang begitu makomnya. Nah, terus kita lihat yang kedua, malaikat. Malaikat itu makhluk yang diciptakan dari nur, yang tugasnya cuma satu, taat titik, nggak pakai tapi. Taat titik, nggak pakai tapi, itulah malaikat. Maka salah satu ayat dalam surat At-Tahrim dikatakan, malaikat itu cirinya apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. La ya'sunallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'alu, ya, dan selalu mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan. Titik. Malaikat nggak pernah membantah, malaikat nggak pernah tapi, malaikat nggak pernah apalagi membangkang sama sekali. Maka dalam Al-Baqarah awal dikatakan wa nahnu, malaikat itu wa nahnu, ya Allah, kenapa engkau ingin jadikan manusia sebagai pengisi dunia yang nanti akan menjadikan pertumpahan darah di antara mereka? Allah katakan, kamu tidak tahu, saya yang tahu. Maka malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, selama ini kan aku sudah nusabbihu, hanya bertasbih mensucikan engkau ya Rabb, wa nuqaddisu lak, dan kudus, mensucikan engkau dan membersihkan ya. Artinya malaikat hanya bertasbih dan mengkuduskan Allah. Nggak ada kerjaan lain, taat tanpa tapi.
Yang selama ini bertugas menurunkan hujan, memegang hujan, rintik-rintik hujan, malaikat ada. Yang bertugas mencatat amal manusia, kiri, kanan, baik, buruk, masing-masing bertugas. Yang bertugas membagi segala sesuatu, bertugas. Yang bertugas meniup trompet sangkakala udah siap dari dulu dan bertugas dengan baik. Tidak ada yang selip, tidak ada yang mangkir, tidak ada yang tapi. Itu malaikat. Makhluk titik tanpa tapi. Nah, yang ketiga, setan atau jin yang kemudian sifatnya adalah syaitan. Makhluk yang apa? Yang kerjanya adalah membangkang perintah Allah atau takabur kepada Allah. Nah, jadi kalau ada manusia yang sukanya membangkang perintah Allah, maka sesungguhnya dia mewarisi perilaku setan. Meskipun dia tidak mau dikatakan setan loh, kan nggak mungkin ya. Tetapi itulah manusia. Ya, itulah posisi yang berbeda. Nah, yang terakhir manusia yang paling unik. Kita semua ini unik. Kenapa? Karena punya iman, hati, dan punya nafsu. Kalau manusia mengikuti syariat Allah dengan sangat tepat dan baik, akan menjadi makhluk yang luar biasa mulianya. Tetapi nauzubillah min dzalik, kalau manusia membangkang perintah Allah, menyelisihi syariat Allah, maka akan menjadi makhluk yang maaf, rendahnya lebih hina daripada binatang. Ayat yang menjelaskan perihal ini banyak sekali di Quran. Salah satunya misalnya teman-teman dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 22 bersatu ya. Allah katakan begini, Inna syarad dawabi 'indallahi sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Makhluk melata, makhluk berjalan kata Allah yang paling syarr, yang paling buruk di mata Allah 'indallahi as-summul bukmul ladzi la ya'qilun adalah manusia yang tuli, peka dan tuli, peka, buta dan tidak menggunakan akal pikirannya. Oh, ternyata makhluk yang paling buruk di sisi Allah, di mata Allah adalah makhluk yang hidup, yang bisa berjalan, yang tidak menggunakan akal, terus buta, peka, tuli. Kalau kira-kira dengan kalimat seperti itu yang ditunjuk manusia, malaikat, binatang, setan, Bapak Ibu. Mohon dijawab. Jawabannya jelas ya. Pasti yang dimaksud adalah manusia. Oh, ternyata manusia bisa bermakom, bisa berposisi menjadi makhluk yang paling syarr indallah, paling buruk di mata Allah. Padahal aslinya manusia kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu kan aslinya makomnya, posisinya adalah yang paling baik fi ahsan, dalam posisi ahsan. Ihsan itu baik ya Bapak Ibu. Kalau ahsan itu yang paling baik. Kabir besar, kalau akbar paling besar gitu ya kira-kira. Superlatifnya lah ya. Nah manusia itu makhluk yang posisinya paling baik. Tetapi kenapa ayat sesudahnya dikatakan summa radadnahu asfala safilin. Tapi manusia kemudian mendegradasi dirinya, meluncurkan makom dirinya ke mana? Asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Oh iya ya manusia kok kenapa jadi begitu? Diposisikan paling tinggi, paling mulia. Kenapa malah maunya menjadi merendahkan diri? Bajing itu, Bu, teman-teman, sedulur. Bajing, tahu bajing, Mas Gogon? Tupai, ya. Tupai lah bahasa kitanya, tupai atau bajing. Bajing itu di kampung saya, di Kebumen, setahu saya makanannya cuma kelapa. Bolongin kelapa, bolongin, dijatuhin. Atau lama-lama jatuh sendiri. Makanya cuma kelapa saja kalau bajing. Tapi kalau bajingan, ya maaf Bapak Ibu ya, agak kasar dikit. Kalau bajingan, itu makannya bukan cuma kelapa. Kelapa dimakan, pohon kelapanya ditebang. Makanya di kampung itu Mas, ini guyon dikit tapi mak jelek nih ya. Di kampung itu kadang-kadang banyak pohon pisang atau pohon mangga yang buahnya itu anjing. Loh, piye toh? Lah kok pohon pisang kok buahnya anjing? Pohon pisang di pekarangan orang sudah ranum, sudah mau matang, sudah tua minimal. Bukan ditebang dari bawah batangnya, malah cuma dipanclas pisangnya, diambil, dicuri. Makanya sama yang punya begitu besoknya mau mengambil mengumpatnya. Wasu ya. Lah pohon pisang tumbuhnya apa, Mas? Asu. Betul nggak ya? Pohon pisang tumbuhnya asu, atau pohon mangga tumbuhnya asu. Gara-gara apa? Gara-gara kelakuan sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab, mengambil yang bukan haknya. Nah sama dengan tadi, bajing cuma kelapa. Tapi bajingan
semen dimakan, aspal dielek gitu ya. Kemudian koral juga dimakan. Maka jangan heran kalau bangun jembatan baru sebulan jembatannya roboh. Itu artinya yang bangun jembatan mangan semen dan pasir. Kalau bangun jalan ngaspal baru sebulan sudah rontok, artinya yang ngaspal jalan itu mangan aspal. Gitu ya. Dan seterusnya lah kira-kira. Itu ilustrasi. Ilustrasi. Baik, itulah manusia yang tidak terbimbing oleh rahmat Allah, oleh hidayah Allah. Baik, kembali ke topik, yaitu apa? Karakter dasar manusia itu sukanya begitu. Gue banget nih ibaratnya nih. Kita banget nih manusia. Kalau lagi mencekam baru duh Gusti, ya Allah, ya Allah. Kena musibah nih pasti zikirnya lebih mantap. Tahajudnya lebih kuat, doanya lebih khusyuk, dan kayaknya ikhlas banget. Yang selama ini misalnya sholatnya nggak ikhlas banget, atau zikirnya nggak bisa menjiwai banget, tatkala mencekam dan menakutkan, atau ya posisi-posisi yang kayak tadi, pasti sholatnya lebih mantep, zikirnya lebih mantep. Nah, Alhamdulillah. teman-teman sekalian, monggo yang mau ikut baca ayatnya, boleh. Kita coba buka salah satu cerita tentang karakter manusia yang sedang kita omongin ini, seperti yang ada dalam surat 10, Yunus, ayat 23 dan 22. 22 dan 23 maksudnya. Ya, urut ya, 22, 23. Tentang apa sih Pak Ustadz? Ya, tentang sekelompok manusia yang ada di laut lepas, sedang mengarungi samudra lepas, samudra yang luas, dalam dengan kapal layarnya, dengan perahu layarnya. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, dia melayari samudra dengan penuh rasa sukacita dan gembira. Apalagi mungkin entah nyari ikan, entah bersekedar berkelana, tapi yang jelas digambarkan di situ, sekelompok manusia berlayar dengan pelayaran yang sangat menyenangkan dan gembira. Ya. Kebayang ya teman-teman, kalau yang hobinya melayar, hobinya, setiap orang ketika pada hobinya pasti menjiwai luar biasa. Yang hobinya olahraga, pasti ketika olahraga menjiwai. Yang hobinya mancing menjiwai. Ya, mancing menjiwai, tapi sholat nggak menjiwai. Ada nggak, Bu? Mancing menjiwai, sholat nggak menjiwai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di cerita tadi, ayat tadi, berlayar dengan angin yang menyenangkan, menggembirakan, damai gitu ya. Tiba-tiba datanglah atau muncullah angin topan dan badai, yang kemudian badai itu membuat ombaknya menggunung dan ombak itu mengepung mereka. Dalam posisi terkepung ombak yang menggulung, kebayanglah perahu layar, jangankan perahu layar biasa, perahu kecil, perahu besar pun kalau ombaknya besar juga udah bermasalah. Ya. Menggunung dari arah penjulu yang bermacam-macam, depan, belakang, kiri, kanan, semua hanya gulungan ombak yang mencekam. Maka tiba-tiba saat itu orang-orang tadi dalam perahu tadi itu kemudian mendoa kepada Allah dengan doa yang sangat ikhlas, dengan doa yang sangat menjiwai, dan kemudian berjanji, ya Allah, tolong ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini ya Allah, pasti nanti saya akan menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bersyukur, kata mereka. Tiba-tiba saat diselamatkan mendarat ke pantai dengan selamat, baru saja mendarat, Bapak Ibu ceritanya di situ, itu langsung berbuat kezoliman lagi, berbuat kemusyrikan lagi, berbuat pembangkangan lagi. Padahal baru saja berdoa, lalu doanya dikabulkan, lalu habis dikabulkan selamat, mendarat, langsung berbalik arah lagi. Itulah manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita baca ayatnya ya, monggo yang mau menyimak. Atau boleh izin biar saya rehat semenit, Mas Gogon atau Mas Toto, boleh baca? Ini saya mau minum, nggak ada minum lagi. Astagfirullah. Baik, monggo Mas Gogon, tolong dibaca ayat 22. Nggak dibawa Qurannya, ada Oh, di... yang bawa Quran siapa? Coba siapa di Ya, antara? saya. Siapa? Mas Toto? Ya. Baik, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wa jaraina bihim birihi tayyibatin wa farihu biha wa
Pihak ada hariun nasibun wajah mauju min kulli makan. min kulli makanin wa Wadhannu annahu annahum uhita bihim da'awullaha Allahu mukhlisina lahuddin la'in وإن anjina. أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Oke, monggo disimak sama-sama Bapak Ibu. Ini cuma salah satu ayat dari ayat yang banyak nadanya sama, cerita tentang sekelompok orang yang lupa kepada Allah dan terus ingat karena mencekam. Ya, ayatnya sangat banyak yang kayak gini, tapi saya ambilkan ini kisah tentang sekelompok yang sedang di laut. Baik, sekalian. Apa kata Allah? Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Allah, zat yang menjadikan kalian bisa berjalan baik di daratan maupun di bahr, lautan. Ya. Kemudian kata Allah, hatta idza kuntum fil fulki, sehingga tatkala mereka sudah naik di kapal, ya ini cerita orang yang lagi di kapal. Tatkala sudah naik di kapal, bayangkan saja ya Bapak Ibu, kapal biasa lah ya. Kapal biasa ada layarnya gitu ya. Atau kapal biasa yang bukan kapal gede yang apa besar kayak, bukan, kapal biasa lah gitu ya. Nah, kemudian idza kuntum fil fulki, tatkala mereka sudah naik kapal, bakhteranya wajaroina bihim birihin thayyibah, dan mereka melayar atau menelusuri pantai atau di atas air itu dengan apa? Birihin thayyibah. Meluncurlah kapal itu birihin thayyibah. Rih itu angin, thayyibah itu baik. Angin yang baik, maksudnya meluncurlah atau melayarlah kapal itu dengan penumpangnya dengan angin spoi, angin yang menyenangkan, angin yang baik, angin yang pas gitu ya. Makanya saya gambarkan karena apa? Karena dengan angin, maka yang saya bayangkan bukan kapal mesin, yang saya imajinasikan adalah kapal layar gitu kira-kira supaya connect ya. Nah, meluncurlah itu bahtera, membawa penumpang, orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, rihin thayyibah, koma. Nah, di sini mulai Bapak Ibu. Di sini mulai. Apa kata Allah? Ya, wa farihu biha, ya. Karena rihun asif, ya. Ya, rihun asif itu adalah apa? Maaf, rihin thayyibah, anginnya baik, maka kata Allah, wa farihu biha, maka mereka bergembira. Farihin itu gembira, ya. Faroha itu gembira, ya. Gembira ria, senang lah, nyaman gitu lah ya. Nah, maka mereka merasa gembira dengan pelayaran tadi. Nah, ini mulai pelajaran penting ya. Waja'akumul mauju, apa kemudian? Ja'atha, setelah mereka gembira, tiba-tiba apa? Kata Allah, ja'atha, maka datanglah kepadanya rihun asif, angin yang topan atau angin yang badai. Kalau tadi rihun thayyib, sekarang tiba-tiba lagi senang-senang melayar, tiba-tiba topan badai. Itu apa? Rihun asif. Nah, tatkala datang badai atau angin topan itu, kemudian menyusul kemudian waja'ahumul mauju min kulli makan. Waja'ahumul. Lalu kemudian datang kepada mereka mauju. Mauju itu apa namanya? Gelombang. Ombak gitu ya. Waja'ahumul mauju min kulli makan. Bukan cuma sekedar datang gelombang Bapak Ibu, tapi gelombangnya datang min kulli makan, dari segala tempat. Maksudnya segala penjuru, ya depan, ya belakang, ya kiri, ya kanan, semua ombak menggunung dan menggulung. Kebayanglah mencekamnya lah. Kebayanglah, kita membaca cerita kayak gini udah kebayang. Apalagi orang nggak bisa renang misalnya ya. Kebayanglah, kayak apa mencekamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah datang ombak menggunung dan menggulung mengelilingi bahtera tadi, Allah katakan apa? Wadhannu annahum uhita bihim. Maka mereka meyakini bahwa mereka pasti binasa. Itu orang-orang di kapal sudah yakin bahwa pasti binasa. Bahasa Betawinya mati gue deh. Ya Allah mati. Kira-kira begitu ya. Nah, saat kondisi kayak gitu, Allah kasih pelajaran dalam cerita kelompok ini, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tangannya ngangkat, da'awullah, menyeru Allah. Da'awullah,
mendoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan seikhlas-ikhlasnya dalam beragama. Selama ini beragama, berdoa, zikir, ibadah, sak karepe dhewe, sak ingete dhewe, sak wudele dhewe. Nah, sekarang dia berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan apa? Seikhlas-ikhlasnya dalam menjalankan agamanya. Apa doa mereka? Nah, simak Bapak Ibu. Doa mereka adalah pendek sih doanya. La in anjaitana min hadihi ya Rob, ya Allah, Duh Gusti. La in, sekiranya engkau berkenan, la in anjaitana, menyelamatkan kami, ya, min hadihi, dari bahaya ini, dari gelombang ini, dari mencekam ini, dari ketakutan ini. Apa kata mereka? Nah, ini dia, ini yang kita banget nih. Banyak manusia gini. Lanakunanna minasyakirin. Lamnya di sini lam penyangatan, lam taukid atau lam penyungguhan. Makanya lamnya pendek. Kalau lam panjangan malah menidakkan ya. Lam pendek itu adalah menyungguhkan. Sungguh kami ya Rob, lanakunanna minasyakirin. Pasti atau sungguh kami ya Allah akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Itu kata siapa Bapak Ibu? Kata sekelompok orang yang di tengah lautan, yang sedang berlayar dengan damai, tiba-tiba datang angin topan, lalu angin topan menyebabkan gunungan-gunungan ombak yang menggulung dan menggunung, dan mengepung mereka, ya dari arah segala macam menjuru, dan kemudian mereka yakin akan binasa, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah. Mereka sudah teriak-teriak, sudah nangis-nangis, sudah air matanya habis untuk menangis, mohon kepada Tuhannya, padahal selama ini nggak pernah berdoa. Selama ini boro-boro mukhlisina lahuddin. Selama ini boro-boro ingat Gusti Allah. Pokoknya ya ada cuma senang-senang sajalah. Tapi ternyata dalam kondisi mencekam, manusia ingat bahwa ada kekuatan yang layak dia mintai tolong, yaitu kekuatan yang maha, supranatural, super power-nya, yaitu apa? Tuhan. Oh my God, gitu ya. Oh, Tuhan, gitu kan? Ya. Apa doanya? Ya Allah, selamatkan kami, ya Rob, dari bahaya ini, ya Allah. Pasti aku akan menjadi orang yang bersyukur, ya Allah. Kan makna yang kita ambil, teman-teman. Kalau tadi dia berdoa, pasti saya akan menjadi orang yang bersyukur kalau engkau menyelamatkan kami. Apa yang bisa kita ambil? Oh, berarti sebelumnya dia orang yang banyak apa, teman-teman? Kira-kira maknanya. Banyak kufur gitu nggak? Masuk akal nggak, teman-teman? Ya. Selama ini kan berarti dia ngerasa, kalau dia orang yang baik-baik saja, kan doanya kayaknya, menurut saya gitu ya, nggak kayak tadi. Karena selama ini dia ingkar, dia menyelisih Tuhan, menyelisih syariat, sakarepe, sawudele, maka dia ketika dalam kondisi mencekam, doanya luar biasa. Duh Gusti, nyuwun pangapunten ya Allah, Duh Gusti selamatkan kami ya Allah, pasti saya setelah ini akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Oh, berarti selama ini dia itu nggak bersyukur. Kira-kira begitu yang bisa kita ambil pemahaman. Nah, oke teman-teman, yang menarik adalah setelah itu ayat sesudahnya, monggo disimak. Saya baca aja, apa saya bunyikan aja ya. Ayat 23. Kan tadi 22 ya, teman-teman. Sekarang ayat 23. Apa kata Allah? Falamma anjahum, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, ya. Mereka, ya. Apa kata Allah? Idahum fil ardi, idahum yabghuna fil ardi bi ghairil haq. Kemudian mereka serta-merta berbuat kezaliman kembali di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. La Allah ya Rabbi, baru saja berdoa, baru saja dikabulkan, baru saja berjanji menjadi orang yang benar, yang baik, yang soleh, yang taat, yang syukur. Begitu selamat mendarat sampai ke pantai, langsung mengingkari janjinya, langsung membelakangi Tuhannya, membelakangi kebaikan yang dia janjikan, mengingkari apa yang dikerjakan. Itu Bapak Ibu. Ini betul nggak kalau saya boleh bilang? Ini kan gue banget ya, maksudnya gue itu manusia gitu ya. Kita banget kan, manusia itu kayak gitu. Kalau lagi mencekam, ya Allah, sampai nunduk-nunduk, DP orang Jawa bilang, merangkak-rangkak butuh Tuhannya, Duh Gusti ya Allah, gitu. Sampai kayak apa ekspresinya? Begitu nyaman, damai, aman, langsung lupa. Saya membahas ayat ini dulu paling awal itu ketika saya beberapa tahun sering dikirim ke Natuna ya, ke Pulau Natuna, ngisi pengajian di RIK ya Mas Arif ya.
Di Natuna itu kan ada ConocoPhillips, ada beberapa perusahaan minyak yang banyak sekali anjungannya ya, tengah pantai ya di laut lepas. Cocok banget lah di tengah lautan ngomongin kayak gini. Ini kita di tengah lautan maupun teknologi canggih kayak apa, di atas kapal yang mewah, kayak hotel, dengan segala macam peralatannya dan persiapannya. Tapi kalau Allah colek dikit aja, berantakan semua kan. Nah, tapi itulah manusia. Manusia cenderung lupa dan cenderung mudah lupa tatkala kondisinya nyaman. Tatkala kondisinya mencekam, lalu mulailah jiwanya tumbuh kesadaran untuk membutuhkan Tuhannya. Nah, begitulah manusia, Bapak sekalian. Nah, ini gambaran bahwa begitulah salah satu karakter dasar manusia. Sama persis ketika konteksnya adalah sedekah atau memberi. Nah, seperti yang diceritakan dalam ayat Surat At-Taubah, mohon izin sebentar, saya cuma ingin menyandingkan analogi ya, menyandingkan satu permisalan karakter yang mirip-mirip ya, mirip-mirip. Monggo sebentar, nggak usah panjang-panjang sih dibahasnya, tetapi sama modelnya. At-Taubah itu surat 9 ya, kalau tadi kan surat 10 ya, mundur satu surat. Mundur satu surat ya. Pada ayat ke-75 dan 76 lah, paling nggak ada 3 ayat di situ, cerita tentang manusia yang karakternya sama kayak gitu Bapak Ibu ya. Coba dibuka yang merasa ada Quran. Kalau enggak disimak saja. Ayat 75, surat berapa tadi Bapak Ibu? At-Taubah, surat 9, ayat 75. Wa minhum man ahadallah. Dan dari sebagian mereka manusia, ya, ada orang yang man ahadallah, berjanji atau berikrar kepada Allah. Apa janji mereka? La in atana min fadlihi. Ya Rabb, ya Allah, kalau engkau berikan rizki kepadaku, berikan kelebihan kepadaku, lana soddaqonna, maka pasti ya Rabb, saya akan bersedekah. Wala nakunanna minal solihin, dan pasti ya Rabb, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Apa doanya mereka? Ya Allah, kalau engkau berikan kami kelebihan rizki, ya, maka kami pasti akan bersedekah dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Jelas Bapak Ibu ayatnya? Itu cerita dan janjinya orang yang lagi doa. Biasa Bapak Ibu, yang namanya orang doa pasti bahasanya manis. Sama dengan orang yang menipu. Kalau ke rumah kita datang orang mau menipu, pasti pakaiannya rapi dan bahasanya manis. Betul? Betul Kang Luki? Ini ada temanku lewat di depan saya. Jadi kalau orang mau menipu pasti manis-manis gitu ya Mas Oto ya, Mas Goken ya. Tapi kalau begitu loh, manisnya luar biasa kayak jambu manis gitu ya. Katanya ujung-ujungnya adalah PA gitu ya, menipu. Nah, sama. Orang yang merasa dalam posisi tertentu itu manis sekali kondisinya, bahasanya. Maka kalau ceritakan sedikit di sini, dan dari sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan kelebihan rizki kepadaku, pasti saya bersedekah dan pasti saya akan menjadi orang yang soleh. Koma, ayat 76. Falamma atahum min fadli, maka tatkala Allah berikan kepada mereka apa yang diminta tadi, karunia yang diminta tadi, rizki yang diminta tadi, apa kata Allah? Ini kan nggak ada jaraknya lagi. Tadi 75, sekarang 76. Tadi yang tentang di laut, 22, 23, nggak pakai jarak. Ini juga sama, 75, 76. Nah, pada 76 apa? Tatkala Allah berikan rizki kepada mereka, bakhilu bihi. Apa bakhil? Kikil. Meditil, kecil, kutil, ada sebagainya gitulah. Padahal dia baru doa. Pasti saya akan kasih ya Allah, saya akan bantu, saya akan sedekah, dan saya lebih dari itu ya Rob, saya akan jadi orang yang soleh gitu, kira-kira begitu. Falamma atahu min fadli, ketika diberikan oleh Allah apa yang dia minta, bakhilu bihi, lantas langsung bakhil dirinya, wa tawallawna wa hum mu'ridun. Bukan cuma bakhil Bapak Ibu, wa tawallau itu adalah membelakangi. Kemudian mereka berbalik badan membelakangi Gusti Allah, membelakangi janjinya, padahal membelakangi doanya, padahal baru doa. Duh Gusti, oh ya Allah, saya kalau punya rezeki segini, kalau Engkau kasih segini, aku akan kasih kepada orang yang butuh ya Allah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian Allah mengecap mereka, menstempel mereka dalam ayat 77-nya, fa'aqabahum. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Maka Allah menimbulkan kemunafikan
kepada hati mereka sampai waktu yang mereka menemui Allah. Jadi akhirnya munafik. Kenapa? Suka mengingkari apa Bapak Ibu? Janjinya. Nah, makanya distempel oleh Gusti Allah, munafik loh. Nah, kira-kira begitu bahasa kitanya. Kan munafik itu kan salah satunya adalah manis-manis berjanji, lalu kemudian janjinya diingkari. Ini kan, ya manusia kan punya potensi kayak gini. Kita semua punya potensi kayak gini. Maka Allah ceritakan dengan lugas seperti ini. Nah, ini contoh analogi yang sama ya. Walaupun di sini konteksnya rezeki atau harta untuk supaya bisa bersedekah dan membantu, tapi ya kayak gitulah. Doa, minta, lalu diingkari. Begitulah, ini di Quran nih, di Quran ini banyak surat, banyak ayat bertebaran, cerita tentang diri kita yang intinya senang mengingkari apa yang dijanjikan untuk berbuat baik. Ya. Niat berbuat baik dengan prasyarat kalau begini. Tapi prasyaratnya ketika diberikan oleh Allah, lantas berbalik, lantas membelakangi, lantas mengkhianati. Kita banget kan, Mbak Dung? Itu kan kita banget, maksudnya manusia gitu loh. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu, ya. Tetapi ini gambaran manusia, ya. Oleh karena itu kita butuh taufik, butuh hidayah, butuh pertolongan Allah agar kita selalu berada pada posisi di mana kita ingat Gusti Allah, dekat kepada Allah, taubat kepada Allah in all season, di dalam segala suasana. Maksudnya dalam segala situasi gitu ya. Orang jangan cuma karena mencekam baru butuh Gusti Allah, tapi tatkala, jadi justru gini Bapak Ibu sekalian, ada renungan menarik ya. Kalau orang mencekam, ketakutan, khawatir, dan tak berdaya itu butuh Allah, mah biasa, wajar, memang kondisi tak berdaya. Sama dengan dalam peperangan, ketika musuh sudah kepegang, mau dipenggal lehernya dengan pedang yang terhunus, lalu menyerah gitu ya. Ampun, saya nyerah. Ah, biasa itu. Kenapa? Kenapa dia menyerah? Posisinya memang sudah tidak berdaya. Betul, teman-teman? Menyerahnya itu sangat wajar. Lawang memang tidak ada pilihan lain kecuali apa? Menyerah. Tapi tatkala menyerahnya masih gagah perkasa di atas kuda pelana dengan pedang yang tersangkurkan, tapi mengatakan, aku pasrah kepadamu, aku nyerah kepadamu, aku bergabung kepadamu. Kira-kira si panglima yang menyerah dalam kondisi gagah ini oleh panglima yang menang ini, yang kira-kira menang ini, akan dihormati atau direndahkan, diremehkan, atau akan dijadikan orang kepercayaan. Kira-kira gimana, Mas? Pasti akan dijadikan orang kepercayaan. Kenapa? Dalam kondisi dia mampu, dalam kondisi dia sangat di atas, atau kuat, tapi dia menyerah dengan ikhlas. Kalau yang tadi yang pertama kali lah, wong tinggal dibunuh, dipenggal, menyerah, ya biasa, emang harus begitu. Mau apa lagi pilihannya? Nah, tapi yang kedua beda. Nah, menyerah dalam keadaan yang posisi di atas itu jauh lebih. Nah, maksudnya apa yang ingin saya tarik pelajarannya? Kalau orang kemudian dalam kondisi mencekam, ingat Gusti Allah, wajar kan Bapak Ibu? Tapi kalau orang dalam kondisi bahagia, dalam kondisi kaya, berkecukupan, bergelimang kemewahan, atau bergelimang harta kesenangan, tapi dia menjadikan dirinya tetap nggak lupa kepada Allah, itu luar biasa. Jangan pakai L, pakai R. Luar biasa, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mampu untuk tidak mengerjakan itu. Kalau orang miskin, tidak punya apa-apa, tak berdaya, kere, kemudian keblangsa, kemudian mencekam, ketakutan, ya wajar. Tapi kalau orang di atas, lagi jadi pejabat, lagi kaya raya, orang yang lagi berposisi pangkatnya tinggi, hartanya banyak, berkewenangan ini itu, lalu dia tunduk sujud kepada Allah, itu luar biasa. Dan Allah pasti melihatnya hal yang berbeda. Nah, ini gambaran saja bahwa mari kita jadikan diri kita semuanya tanpa kecuali, saya juga sedang menasihati diri saya sendiri, juga kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu nyambung dengan Allah dalam segala situasi, apapun kondisinya. Senang, yo bersama Allah, sedih apalagi ya. Dalam musibah dekat kepada Allah, dalam kesenangan juga dekat kepada Allah. Nah, tetapi manusia kan yang sering terjadi dalam Quran diceritakan, nggak kayak gitu. Kalau lagi musibah dia mau dekat kepada Allah, kalau lagi senang dia lupa kepada Allah. Yang paling parah Bapak Ibu, paling parah, parah-parahnya parah adalah sudahlah keblangsak, sudahlah kere, sudahlah miskin, sudahlah nggak berdaya, sudahlah nggak punya apa-apa, sombong kepada Allah. Nyun sewu, wonten napa mboten piyantun ingkang mengaten?
Ada nggak Bapak Ibu? Orang yang posisinya ada di bawah, tapi sombong kepada Allah, nggak taat kepada Allah, jauh dengan Allah. Banyak, Ada Pak. nggak, Mas Widjo? Ada nggak Mas Gogo? Ada nggak Mas? Ada. Ada, Pak. Ya, padahal nggak layak gitu loh, nggak layak gitu loh. Kalau nyun sewu orang kaya, sibuk, perusahaannya 12, mobilnya 15, sibuk katanya nggak sempat sholat. Oh mungkin kaya dengan perusahaannya, sibuk dengan perusahaannya. Nah ini orang nggak punya apa-apa, koyo sibuk. Sibuk apa? Sibuk nyari utangan, atau sibuk nyari kerjaan, atau sibuk ngapain gitu ya. Artinya ternyata sama-sama sibuk, tapi yang satu sibuk orang gena, yang satu sibuk kena, walaupun dua-duanya jelek. Kenapa? Karena di mata Allah siapapun yang nggak kenal diri Tuhan ya sama-sama buruk ya. Tapi alangkah indahnya dalam posisi Allah beri kelebihan, dia ingat kepada Allah. Seperti ayat yang mungkin Bapak Ibu kenal dan sering baca, sering mungkin hafal. Surat Ali Imran 3:191. Tentang karakter ulil albab atau orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nih ada 3 jari yang saya tunjukkan. Alladzina yadhkurunallah, mereka itu adalah orang-orang yang yadhkurunallaha, ingat kepada Allah qiyaman, pada waktu tegak berdiri, wa qu'udan, pada waktu duduk, wa 'ala junubihim, atau ketika berbaring. Artinya berdiri, duduk, berbaring, semua kondisi terwakili ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah waktu lagi di atas, di tengah, di bawah. Lagi kaya, setengah kaya, miskin. Lagi berjabatan, enggak berjabatan, enggak kedudukan, atau jadi rakyat biasa, atau orang jadi orang. Semua tetap dalam yadhkurunallaha, ingat kepada Allah. Nah, yang paling top adalah ingat kepada Allah dalam kondisi bergelimang segala sesuatu kenikmatan yang Allah berikan. Maka sebenarnya sebaik-baik nikmat, sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang beriman. Ya. Harta sama-sama 1 miliar. Dipegang sama orang beriman yang punya orientasi keimanan, mungkin menjadi bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, membangun panti, membangun rumah Quran, menyumbang masjid. Tapi orang-orang yang kaya raya, dititipin harta oleh Tuhan, tapi karena nggak beriman atau dia lupa kepada Tuhan, maka larinya bisa macam-macam. Dia udah habiskan untuk maksiat saja, harta masih berlimpah. Sampai bingung menghabiskan hartanya. Kenapa? Sudah dihabiskan, sudah dibuat maksiat ini, maksiat itu, masih juga dikasih oleh Tuhan. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Istidroj, gitu ya, udah pernah kita bingung ya. Jadi sampai bingung menghabiskan harta untuk kemaksiatan dan lupa kepada Allah, Allah masih timpakan lagi. Ngeri banget itu. Istidroj itu kalau di hayat-hayat itu ngeri banget, Pak. Kenapa? Allah semakin timbun atau semakin loss itu harta dan segala macam keduniawian, tapi semakin jauh dengan Allah. Nah, tapi kalau dititipkan kepada orang yang beriman, beda peruntukannya, beda belanjaannya. Nah, demikian juga tadi, karakter orang beriman itu ingat kepada Allah dalam segala suasana, segala situasi, dan segala kondisi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memposisikan diri kita selalu tetap berusaha menjadi takorup kepada Allah, dekat dengan Allah, dan semua ini proses ya Bapak Ibu ya. Mendekatkan diri menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah kan proses. Tidak membalik tangan sebelah kayak gampang, proses. Semua kita berproses untuk menjadi hamba-hamba yang semakin mendekati Allah. Apalagi secara umur kita sudah mendekati apa? Ajal. Ya kubur lah, namanya usia kita sudah mentambah ini. Kan setiap hari detik bertambah. Sekarang sudah masuk 2002 ya, Januari, awal tahun. Kita sudah diizinkan oleh Allah menikmati matahari 2022. Artinya Allah masih berkesempatan berikan kita umur sampai tahun ini. Nah, tahun yang sudah lewat-lewat bukan milik kita, tahun depan atau waktu ke depan bukan milik kita juga, itu milik Allah. Yang milik kita adalah detik ini, saat ini. Maka mari kita berazam menggunakan segala nikmat, khususnya waktu dan kesempatan atau umur ini untuk menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan kepada Allah. Nanti kita boleh kapan-kapan tambah materinya, menyambung dengan materi ini. Saya ingin membahas materi adalah perbaiki usia sisamu atau perbaiki umur sisamu. Ya, sisa umurmu gitu kira-kira begitu. Nah, ini kita sudah awali dengan renungan tentang bencana, tentang sifat manusia yang intinya adalah begitulah kita manusia yang digambarkan dalam berbagai ayat Quran. Seperti itu. Kenapa hanya butuh Tuhan dan ingat Tuhan tatkala ketakutan, tapi ketika dalam kondisi normal
nyaman, damai, kadang-kadang manusia lupa. Itulah manusia. Lebih cenderung mudah lupa daripada ingat kepada Allah. Ya, ini dulu yang saya sampaikan. Wah, panjang lebar ngomong kayak nggak ada titiknya ya Bu ya. Nggak ada mandeknya ngomong. Ya, baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menambahkan setitik renungan di sore hari ini untuk kita semuanya, dan selalu Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar betul-betul mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur menggunakan segala nikmat, terutama waktu dan umur ini untuk ahsanu amala. Ingat ya kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat 67 Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup itu yang sesungguhnya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, kita semua, ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang mencoba menjadi orang-orang yang meng-create, mengakumulasikan, mencetak prestasi amal soleh dalam segala sisi kehidupan yang bisa kita perjuangkan. Yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi guru, yang jadi apapun, semua kita masing-masing punya potensi untuk menjadi hamba-hamba yang ahsanu amala. Aku qouli hadza, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Cukup lama juga saya sudah menyampaikan. Saya sisakan waktunya untuk panjenengan semua, barangkali ada yang mau menambahkan cerita pengalaman untuk kita semua renungi, atau bertanya, monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nanti kalau enggak, saya coba carikan jawabannya. Begitu, Mas Video. Baik, terima kasih Ustadz Surwanto. Monggo para sedulur kalau ada yang ditanyakan dari pemaparan Ustadz Surwanto tadi. Sudah sangat jelas Pak Ustadz, jadi udah nggak usah tanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tapi di lain Nggak apa-apa. seperti ini. Gini Pak, saya tuh agak ragu karena kan kita orang Indonesia itu kalau mau sholat itu harus wudhu dulu. Di dalam kamar mandi saya itu kan ada kloset. Katanya menurut orang-orang yang saya tahu nggak boleh berwudu di depan kloset. Gimana mungkin ya Pak? Itu aja Pak sementara. Ya. Kalau bicaranya soal sebaiknya gitu, memang sebaiknya kalau saya itu terpisah dengan tempat wudhu ya, dengan tempat wudhu. Artinya masing-masing supaya lebih terjaga. Tapi kan umumnya desain bangunan itu kan kloset ya di kamar mandi yang menyatu dengan bak mandi atau dengan tempat mandi, intinya gitu ya, dengan shower dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita yakinkan diri kita bahwa kita bisa mengatur situasi dan kondisi di mana ketika kita berwudu itu adalah benar-benar berwudu. Ini ya hampir semua kita ngalamin ya, rata-rata kan klosetnya di kamar mandi. Ya kita kondisikan, yakinkan bahwa wudu kita benar dan kemudian tidak bercampur dengan air-air yang dimungkinkan bernajis, karena kloset kan asumsinya adalah air yang bernajis ya. Yeah. Kalau najisnya kan udah jelas kotorannya ya. Tapi kalau klosetnya bersih ya kan kloset yang dijaga kebersihannya kan juga insya Allah ya. Kan supaya kita jelas ya bahwa najis adalah barangnya ya, barangnya najis, pipis, kotoran ya. Tapi kalau tempatnya bersih ya, dijaga kebersihannya kan juga, apalagi benar-benar dikondisikan, dibersihkan rutin kan beda ya. Nah, Ya. tapi kalau yang jorose gitu kan sangat boleh jadi itu apa namanya, Pesing baunya. Pak Ustadz ngelek. Error, Mam. oh iya, kita jumpai kadang-kadang aduh sampai bikin malu ya, sampai Hakim mengatakan kalau kita mau nyari musola atau masjid, nggak usah pakai tanya atau pakai mata kita, cukup dengan penciuman kita. Itu apa itu Pak? Maksudnya apa? Itu kan menunjukkan bahwa rata-rata masjid itu jorok, sampai mencari WC, mencari masjid itu adalah kalau pesing baunya, aduh kan itu sindiran yang telak ya. Nah kadang-kadang orang punya dalil ya, Islam mengatur tentang toharo, kesucian, tapi kita
pandai berteori, nggak pandai mengamalkan misalnya. Nah, maka yang penting kita jaga agar kamar mandi kita yang ada klosetnya, ya benar-benar kita tahu bahwa kita bersihkan dengan baik. Dan paling pasti adalah tatkala wudhu pada posisi yang nyaman dan diyakini tidak tercampur dengan atau tidak berpotensi untuk tercampur dengan kotor tadi. Tapi kalau bisa milih, kalau ada tempat wudhu yang lain di lain yang ada klosetnya, itu tentu lebih afdol, lebih baik karena itu pasti lebih terjaga. Tapi kalau tidak ada pilihannya ya nggak masalah wudhu di kamar mandi. Kan wudhunya bukan di atas kloset, bukan? Cuma di kamar mandi ada kloset, gitu kan? Kan terpisah, gitu ya. Tapi bicara utamanya ya kalau bisa ya yang lebih terjaga, yang tidak ada ini. Tapi yang penting tadi kita yakin dan kita bisa tahu, yakin mengkondisikan bahwa tidak tercampur dan tidak pokoknya terkontaminasi lah. Kira-kira begitu, Bu. Ya, ya, makasih Pak. Ya, Karena artinya artinya wudhunya bukan berarti jadi nggak sah, atau kan beda. Masalah sahnya wudhu adalah masalah tata cara wudhunya benar apa salah. Ada rukun-rukunnya. Tapi masalah keutamaan tempat ya sebaiknya memang kalau yang tidak ada WC-nya gitu. Oh iya, ya Pak. Karena kan kalau malam saya keluar takut. Oh iya, itu masalah lagi. Ini masalah yang lain. Sama, jangankan Ibu. Laki-laki kalau malam-malam, kalau bangun malam mau wudhu, dan kalau di kampung Bu, sumurnya misah dengan rumah, wudhunya itu jauh. Biasanya ya orang mencari situasi yang memungkinkan lebih tidak takut. Nah, jadi kalau alasan itu ya itu kan alasan yang lain lagi yang. Iya. Terima kasih Pak. Itu kan psikologis, jangan sampai malah rasa takut itu malah mengganggu aktivitas ibadah yang mau dikerjakan gitu kan. Gitu Bu. Makasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin para sedulur? Kita sudah 5:30 hari ini. Oh iya. Saya tiap malam juga bangun Pak Ustadz, tiap malam saya bangun jam 3 ngapain? Pipis, habis itu tidur lagi. Itu kacau itu. Bangun, ambil wudhu, bangun, duduk, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat sedoyo. Apa kurang kerja? Sudah ada Mbak Sudah, Jim. Ustaz. Ya wis, kita mulai Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para sedulur, hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita yang seharusnya minggu lalu ya, tapi minggu lalu Ustadz Surwanto berhalangan. Kita maju minggu ini dan mungkin minggu depan, minggu keempat ada lagi insya Allah, atau enggak kalau mundur minggu kelimanya lagi. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustadz Surwanto. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.